Ini iPhone XR ini harus nyerah sih sekarang ya. Ini ya di tahun 2022 ini makin ngeri sih handphone-handphone bermunculan ya kan. Jadi menurut gue beberapa aspek sudah diserang dan iPhone XR sudah kalah. Apalagi ngomongin soal layar ya. Yang bakal kita gibahin ini fokus ke layar. Layar iPhone XR ini yang katanya digadang-gadang HP yang paling sering banget dipakai sama anak-anak gamers gitu. Harus kalah sama sebuah handphone Android yang kira-kira HP apa sih bang? HP apa dari tadi lu sebut ya? Kok bisa kalah iPhone XR? Padahal iPhone XR tuh lebih mahal ketimbang Android yang bakal kita gibahin ini. Tapi beberapa aspek layar iPhone XR ini kalah. Kira-kira HP apa kok kontol? Dan ini dia Bianche Rocket Samsung Galaxy A23. By the way, handphone ini gue udah gak megang lagi cuy. Karena kemarin lah gue waktu ngebahas first impresi gue. Terus gue iseng taruh link bekas konten Samsung A23 ini langsung laku, langsung dibeli sama orang. Dan yaudah ini stok konten aja ya. Dan ini wah gila sih. Kenapa handphone ini tuh layarnya hampir lebih baik ketimbang 10R. Nah, di sini kalau kita lihat nih dari segi spek, dia layarnya nih belum ada embel-embel LED-LEDan, yang satu OLED-OLEDan, yang satu AMOLED-AMOLEDan, belum ada tuh kayak gitu-gitu ya kan. Nah, di sini kalau dilihat dari Samsung A23 ya kan PLS, dan sedangkan di iPhone tuh ya kayak biasa lah IPS, ada embel-embel retinanya. Cuma perbedaannya di sini ya yang mencolok di Samsung A23 adalah 90 Hz. Nih, lo bisa lihat nih 90 Hz. Gila menurut gue ini kalau buat pemakaian nih bakal nyaman banget sih di mata. Dan kalau dibandingkan dari resolusinya 1080 kali 2408 dan iPhone XR cuma 828 kali 1792. Sebenarnya nggak apple to apple, bukan nggak apple to apple karena produk ya, melainkan kalau kita lihat di Samsung A23 ini 6,6 inch ukurannya lebih besar ketimbang iPhone XR yang hanya 6,1 inch. Jadi nggak apple to apple kalau dibandingkan resolusinya karena layarnya makin besar. Juga nggak apple to apple juga kalau dibandingkan PPI-nya karena layar Samsung tuh lebih gede jadi wajar PPI makin tinggi. Nah, yang menurut gue yang bikin iPhone XR itu kalah layarnya adalah ini dia. Kalau iPhone XR itu kalau di satset dan ikonnya digeser satset, lu bakal ngeliat tuh ya kayak gini-gini aja gitu. Layaknya kayak handphone pada umumnya gitu, kayak nothing special ya kan, bukan nothing fun, bukan itu. Jadi menurut gue nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu. Iya kalau dipakai buat ngegame oke lah. Gue lebih pro ke iPhone XR ketimbang yang ada di Samsung A23 meskipun kalau buat ngegame enak banget sih layar Samsung tapi ya B aja sih chipsetnya ngesel emang kayak tanggung gitu. Nah kalau buat layar XR ini kalau lu geser-geser itu nggak ada kayak looks feel flagship banget gitu. Dia benar-benar kalau digeser-geser ikonnya tuh kayak patah-patah aja gitu semua. Kayak ya kayak regular HP lah, kayak regular phone pada umumnya gitu. Jadi kalau di satset tuh lu bisa lihat. Pokoknya lu perhatiin dulu deh. Nih gue bakal switch ke Samsung. Nah, sekarang di Samsung. Kalau di Samsung A93 lagi. A23 ini kalau digeser ke atas, geser ke bawah, menu-menunya, nih menu settingnya, itu kelihatan lebih halus, lebih smooth, dan impactnya, efeknya apa, pemakaian jangka panjang bakal nyaman banget di mata. Nah, jadi menurut gue dengan performa chipset yang ada di Samsung A23 ini plus RAM 6GB internal 128, ini udah more than enough buat pemakaian ringan, udah sama aja, nggak ada perbedaan yang gimana-gimana sama iPhone XR. Sekilas harga handphone ini kemarin gue posting di harga 2 juta sekian lebih bekas konten dan langsung laku. Sedangkan iPhone XR itu harganya hampir 2 kali lipat HP ini. Nah kalau dibandingkan head to head kanan kiri ini kelihatan banget bedanya. Harga hampir 2 kali lipat, harga secondnya ya kan, dengan harga iBox-nya. Lu bisa lihat nih, tuh digeser-geser tapi perbedaannya cukup kontras banget saat dipakai layar ya kan. Ya iyalah ya kan, beda jauh gitu. Seberapa beda sih Bang nih gue coba cari nih gitu. Coba cari iPhone SE yang harga motor aja masih 60 Hz dan iPhone yang udah 120 Hz itu, yang 120 Hz itu yang tinggi-tinggi gitu, yang dimana tuh harus jual motor NMAX gitu ya kan. Sedangkan kalau iPhone XR tuh di mana nih? Kita lihat nih, ini 60 semua nih nilainya nih. Wah gila nih ya kan. Udah gila apa nih Apple? Udah dikira orang baru keluar dari goa apa disuruh pakai HP 60 Hz gitu ya kan. Nah ini dia nih iPhone XR cuma 60 Hz.
dan beda jauh banget sama si Samsung ya. Harga bekas 2 jutaan kemarin gue jual udah 90. Gila sih, beda 30 framing itu tuh jauh banget cuy ya. 30 framing itu kalau diutarain apa ya? Ya lu coba deh nge-record HP pakai 30 terus lu bandingin sama 60 fps tuh beda jauh banget kan kehalusannya, begitu juga dengan layar. Nah, that's why impact-nya ketika di saat set kayak gini tuh iPhone XR kayak kelihatan patah-patah gini ya kan, nggak ada looks mewahnya, sedangkan Samsung beuh. Jadi overall menurut gue Samsung A23 ini kalau buat di pemakaian pribadi secara normal sebenarnya selayaknya orang normal pada umumnya yang nggak terlalu adiktif banget sama TikTok, yang nggak terlalu adiktif banget sama gaming gitu. Menurut gue handphone ini masih bisa banget diandelin. Ya, karena kalau lo nge-TikTok itu ya lo butuh juga kamera yang proper. Kameranya menurut gue B aja sih HP ini ya. Jadi menurut gue kalau lo butuh kenyamanan yang sebenarnya nyaman banget, ya Samsung ini gila sih. Tapi ada satu yang gue kurang suka nih. Nih kameranya bererotan gini, gede-gede gini, hitam-hitam gini, dari jauh kelihatan ya, dari ujung kolon tuh udah kelihatan anjir kameranya tuh kayak dewa banget gitu, kayak gede banget gitu. Tapi inilah sebuah titik yang paling ampas, paling sampah, paling ya pokoknya gitulah. Menurut gue untuk masalah kamera, nggak bisa diandelin banget lah. Itu kalah men sama iPhone XR yang kameranya cuma sebiji gini doang cuy. Kalah ya, tapi beda harga men. Tapi di sini gue cuma pengen kasih tahu aja biar lu nggak terlalu too much expectation anjay terhadap kamera yang ada di Samsung A23 ini. Nah di sini langsung gue jelasin straight to the point aja. Kamera yang ada di A23 bererotan, lu lihat. Cuman bisa nge-record di 30 fps aja. Udah itu aja. Percuma lensa lebar, low light-nya B aja. Percuma kamera bererotan, nggak bisa di 4K. Sedangkan iPhone XR bisa di 4K dan buset yang lebih parah lagi bisa di 60 fps. Nah, untuk masalah kamera gue bakal bahas di next video. Nanti kita coba komparisi lagi antara iPhone XR dengan A23. Soalnya seru nih. Nah, ini adalah yang lu lihat adalah hasil rekaman pakai iPhone XR. Nah, sehalus ini, sesmooth ini, cahayanya bagus, kontrasnya bagus, ya gila kan. Nah, nanti gue bakal coba buat episode yang berbeda, komparasi kamera Samsung yang banyak versus kamera iPhone yang cuma satu. Jadi, kesimpulannya, handphone ini benar-benar nyaman buat dipakai harian, buat daily. Kenapa? Karena baterai gede ya kan. Baterai gede banget ketimbang iPhone XR. Dan harganya hampir lebih murah 2 kali lipat ketimbang iPhone XR. Jadi menurut gue secara pemakaian umum, secara reguler layaknya orang pakai HP secara reguleran, handphone ini benar-benar bisa nemenin lo banget buat bertahun-tahun. Dan that's why menurut gue kalau lo butuh sebuah rekomendasi handphone pemakaian buat handphone kedua, ketiga, keempat, ini one of the best sih menurut gue. Apalagi dapat stok baru.